Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta tembus 30.000 kasus. Lalu upaya apa yang akan dilakukan lagi oleh pemerintah Provinsi DKI untuk menekan kasus COVID-19? Kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang sudah bergabung langsung dari luar studio. Selamat malam Mas Riza, tembus 3.000 kasus positif. Apa kemudian yang akan direspon oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Jadi sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa tingginya angka penyebaran disebabkan beberapa hal ya. Pertama, karena memang di masa pelonggaran potensi orang keluar bersentuhan, kerumunan meningkat sehingga potensi menyebar meningkat. Karena masyarakat selama hampir 5 bulan ini jenuh, capek dan sebagainya, termasuk euforia. Jadi itu penyebab utama, salah satunya penyebaran meningkat. Kedua, yang tidak kalah penting kami sampaikan, penyebaran meningkat karena memang kami Pemprov DKI Jakarta sejak 3 bulan terakhir melakukan testing yang masif yang luar biasa. Ya. Kenapa testing kami lakukan? Sederhana saja, kalau kita ingin mengatasi masalah, kita harus melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah terkait COVID adalah secepat mungkin, sebanyak mungkin menemukan warga yang terpapar virus corona. Nah untuk itu caranya ya melakukan testing. Alhamdulillah dengan banyaknya testing kita menemukan di mana saja titik-titik penyebarannya dan siapa saja. Kemudian dari testing kita melakukan tracing kemudian treatment. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur berulang kali, upaya yang dilakukan adalah masyarakat melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tugas kami pemerintah pusat maupun daerah adalah 3L, 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Alhamdulillah dengan upaya ini kita membuahkan hasil yang luar biasa. Apa itu hasilnya? Hasilnya adalah kasus yang meninggal terus menurun sampai dengan 3,4%. Kemudian angka kesembuhan meningkat, hari ini mencapai 690 gitu. Jadi di atas angka positif hari ini yang 504. Ini berkat dukungan penuh dari pemerintah terhadap testing, tracing, dan treatment. Oke. Positivity rate juga naik, Mas Riza, dari sekarang menjadi 8,9%. Padahal kalau dari WHO itu standarnya adalah batasnya di 5,9%. Berapa tes yang dilakukan di ibu kota per harinya atau per minggunya? Per hari testing yang kami lakukan itu 5.000 sampai 10.000. Testing yang kami lakukan. Jadi kalau memenuhi standar daripada WHO, Jakarta itu adalah provinsi yang terbaik menurut WHO karena memenuhi standar testing yang luar biasa. Dia bahkan 4 kali lipat dari yang diminta oleh WHO. Jadi dalam waktu 1 minggu ini kita sudah 47.000 total, seluruhnya kita sudah lebih dari 507.000 orang yang sudah ditesting. Bahkan kalau spesimen sudah 726.065 orang. Jadi dengan demikian kami lebih cepat menemukan jumlah orang yang terpapar sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah pencegahan, penanganan maupun penanggulangannya. Alhamdulillah dari sini membuahkan hasil. Tadi yang saya sampaikan angka kesembuhan meningkat, angka kematian menurun sampai 3,4. Nilai kita rata-rata semuanya lebih rendah dari angka provinsi lain. Angka kematiannya kita lebih rendah dan angka kesembuhan kita lebih meningkat. Kemudian positivity rate kita terus menurun. Nah inilah angka-angka yang menurut kami baik karena berkat upaya kami di Pemprov sesuai dengan kebijakan yang diambil Pak Gubernur. Baik, Mas Riza, kita jeda sebentar. Saya ingin tanyakan hal yang terjadi hari ini. Ada Kasat dan juga Wakapolri yang datang ke Balai Kota. Apakah ini terkait terus meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta atau apa yang disampaikan oleh Kasat dan juga Wakapolri ke Gubernur Anies Baswedan? Sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan lagi berbincang bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Mas Riza, tadi Wakil Ketua Pelaksana 1 Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga sekaligus Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa juga didampingi Wakapolri tadi Gatot Edi datang menemui Mas Anies Gubernur DKI Jakarta. Apa yang
bicarakan? Apakah terkait jumlah kasus di ibu kota yang terus meningkat atau apa? Jadi yang pertama tadi kunjungan Pak Kasat dan Pak Wakapolri, Pak Andika dan Pak Gatot, itu karena keduanya kan mendapat tugas baru dalam Satgas penanganan COVID di tingkat pusat. Nah, mereka dengan jajaran tadi hadir, ingin mengetahui lebih dekat, lebih mendalam terkait masalah COVID di DKI dan apa saja langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemprov DKI. Tadi Pak Gubernur telah memaparkan secara rinci dan detail, komprehensif, masalahnya sejak awal hingga hari ini, dan potensi yang terjadi ke depan, termasuk penanganan apa saja yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah tadi juga dipaparkan tidak hanya di Jakarta, tapi juga data-data perbandingan beberapa provinsi Indonesia, bahkan beberapa negara di dunia, data dunia, kita melihat bagaimana penanganan beberapa negara lain juga. Tadi kita lihat sama-sama datanya, akarnya, sehingga kita mendapat satu kesimpulan yang baik tadi. Pak Kasat dan Pak Wakapolri sangat mengapresiasi apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pak Anies sebagai gubernur dan kami semua gugus tugas atau Satgas DKI Jakarta selama ini, sehingga ini juga bisa menjadi contoh yang memang tadi diharapkan bersama supaya beberapa daerah mengambil langkah yang juga baik seperti DKI Jakarta. Sekalipun memang angkanya cukup tinggi, tapi alhamdulillah angka kesembuhan meningkat, bahkan angka kematian turun drastis, dan juga penanganan yang dilakukan dengan 3L tadi dan 3T tadi, testing, treatment, dan tracing dan treatment merupakan langkah yang baik. Baik, Mas Riza, apakah ada arahan khusus dari Kasat dan juga Wakapolri atau mungkin dibicarakan juga soal sanksi denda, Mas Riza? Tadi tidak bicara soal sanksi dan denda, justru kami dari Pemprov Pak Anies memaparkan langkah-langkah yang sudah kita ambil terkait juga sanksi denda yang sudah kami upayakan. Jadi lebih banyak Pak Kasat dan Pak Kapolri lebih ingin mengetahui apa saja masalahnya sampai detail, angka-angkanya dan penanganannya. Kami berterima kasih mendapat apresiasi yang baik dari Pak Kasat, Pak Andika dan Pak Wakapolri Pak Gatot terkait penanganan yang sudah kita ambil. Bahkan tadi kami bersama-sama juga sedang memikirkan yang terbaik bagi kepentingan Indonesia ke depan, termasuk provinsi-provinsi lain. Kita juga membandingkan data-data dari pusat, dari dunia, data negara lain. Jadi alhamdulillah, meskipun tadi angkanya cukup tinggi, positif rate terus menurun dan angka kematian terus. Mas Riza, tadi Anda katakan kan bahwa untuk pemeriksaan tes itu sudah 4 kali lipat dari standar yang ditentukan oleh WHO. Ada tidak proyeksi kira-kira kapan kasus di ibu kota ini akan mencapai peak atau puncaknya dan kemudian akan turun? Jadi memang ini satu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Jangankan saya sebagai wagub ya, kami juga selalu bertanya nih pada ahli epidemiologi, ini kira-kira kapan ini? Gelombang pertama ini kapan turunnya, terus kapan dimungkinkan ada gelombang kedua? Kalau kita belajar daripada pandemi 100 tahun yang lalu, siklus 100 tahunan, itu selalu saja ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua, ya bahkan ada sampai gelombang ketiga. Nah di Jakarta dan Indonesia, sampai hari ini belum selesai di gelombang pertama. Jadi itu menjadi khawatiran kita, kalaupun nanti kita telah turun, berarti tetap ada potensi gelombang kedua. Tentu kita semua tidak berharap ada gelombang pertama, gelombang kedua. Kita berharap di gelombang pertama segera mencapai titiknya, klimaksnya, kemudian turun segera. Nah ini terus kita upayakan dengan berbagai cara, termasuk kebijakan-kebijakan telah kita ambil dan sanksi kita akan kita tegakkan. Dan fokusnya penegakan disiplin bagi warga Ibu Kota DKI Jakarta. Betul ya. sekali. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.